Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dari Bapak. Firly, silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita mulai ya, Bapak ingin memonitoring dulu siapa saja yang tidak masuk. Firly, Bapak minta laporannya siapa yang tidak masuk hari ini? Hendra, Pak. Hendra, ya. Bentar ya. Pak. Hendra, siapa lagi? Rahul, Pak. Rahul, lalu? Reza, Pak. Reza, dan? Reza Resma, Pak. Reza Resma. Ini keterangannya apa? Alfa. Dan Alpa. Sakit, siapa yang sakit? Reza, Pak. Reza sakit. Yang lain apa ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau masih baik dan diberikan kesehatan. Ya meskipun ya kalian tidak menanyakan kabar Bapak, tetapi kabar Bapak juga alhamdulillah baik. Jadi kita bisa kembali di dalam kelas 11 IPA 1 ini untuk mempelajari tentang apa? Modulus Young. Ya, benar sekali. Jadi sesuai janji Bapak kemarin ya. Sesuai janji Bapak kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang karakteristik benda elastis dan benda plastis. Nah, oke. Sebentar ya, Bapak atur dulu. Oke, Bapak lupa ngatur ini tadi. Ya, Bapak minta semuanya perhatikan ke depan ya. Nah, ini kita mempelajari materi baru yang masih terkait dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang karakteristik benda elastis dan plastis, nah sekarang Bapak mau kita belajar tentang modulus Young. Nah, kira-kira apa itu modulus Young? Belum ya? Karena apa? Karena Bapak belum meminta kalian untuk melakukan penyelidikan. Namun kemarin Bapak sudah memberikan yang namanya apa? Bahan ajar sebagai sumber belajar kalian yang sudah kalian scan minggu kemarin ya. Nah, sebelum masuk ke materi utama ya, di sini Bapak mau tanya, apakah ada yang masih ingat tentang apa itu benda elastis dan apa itu benda plastis? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa? Ihsan, Pak. Ihsan. Oke, silakan Ihsan. Sebentar ya. Sambil Bapak catat di sini agar teman-temannya tahu apa yang Ihsan jawab. Oke, silakan Ihsan. Benda elastis dan benda plastis. Ya. Benda elastis tidak kembali ke bentuk asalnya, sedangkan benda plastis Elastis ya kembali ke bentuk asal. Plastis tidak kembali ke bentuk asalnya, Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ihsan ya. Mantap sekali. Untuk plastis tidak kembali ke bentuk asal. Oke, terima kasih Ihsan. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang benda elastis dan plastis? Ya, Hartina silahkan. Batas elastisitas. Iya. Tentang batas elastisitas. Batas benda elastis untuk kembali ke bentuk asalnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Hartina ya. Jawaban dari Hartina tadi bahwa batas elastisitas adalah batas di mana ya? Batas di mana apa tadi Hartina? Di mana benda elastis bisa kembali ke bentuk asalnya. Nah, ini. Jadi Bapak salut ya, ternyata ingatan kalian masih kuat tentang yang kemarin. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke pertanyaan yang ketiga untuk menggali kemampuan kalian sebelumnya tentang besaran yang berperan ketika diberikan gaya berupa tarikan. Kira-kira menurut kamu apa? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Nia. Oke, Nia, silakan dijawab. Apa yang berperan di sini, Nia? Gaya dan panjangnya, Pak. Gaya dan panjang. Oke, terima kasih. Mantap sekali ya. Ya, jadi tidak sia-sia Bapak mengajar minggu
kemarin. Karena ternyata ya, kalian semua masih ingat tentang beberapa materi yang sebelumnya Bapak ajarkan. Oke, nah untuk kalian di sekarang, Bapak mengajarkan tentang modulus Young. Nah, itu tentu saja masih terkait dengan materi sebelumnya. Tentang ya, tarikan dan gaya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah akses bahan ajar. Di situ kalian juga baca-baca kan? Ya, tentang tegangan, regangan, dan modulus Young. Jadi setidaknya kalian sudah punya gambaran seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat ya di depan ya. Bisa dilihat ya? Bisa? Yang belakang bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau kalian sebagai peserta didik nanti menentukan besar tegangan dan regangan benda. Tegangan dan regangan. Yang kedua, Bapak mau kalian menganalisis besaran-besaran terkait modulus Young. Yang ketiga, Bapak mau nanti kalian mengaitkan ya nilai modulus Young terhadap kekuatan bahan sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk yang kognitif ya. Nah, berikutnya adalah yang keterampilan. Bapak mau nanti kalian melakukan praktikum virtual. Kalau kemarin kalian praktikumnya secara nyata atau hands on, sekarang Bapak mau kalian mencoba pengalaman praktikum virtual terkait modulus Young. Nah, kalian akan melakukan percobaan simulasi virtual pengaruh luas bahan terhadap nilai modulus Young yang dihasilkan dan menyajikan hasil simulasi virtual yang telah dilakukan. Serta tidak lupa melakukan apa? Presentasi. Jadi polanya mirip seperti pembelajaran kita sebelumnya. Bisa ya? Bisa. Tentu saja ini akan menarik dan pasti kalian akan penasaran. Untuk apa sih kita belajar modulus Young? Seperti itu, ya. Nah, sebelum itu, tentu saja Bapak harus mengenalkan kalian dulu terhadap masalah di sini. Nah, bisa dilihat di depan masalahnya. Ini ada gambar apa? Jembatan. Bapak sudah menyediakan ada jembatan 1 ya, ada jembatan 2 dan jembatan 3. Nah, di sini. Yang belakang bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Nah, ada 3 tipe jembatan. Nah, Bapak punya pertanyaan. Di sini Bapak sudah menyediakan pertanyaan pemantik. Nah, untuk membuat kalian apa? Trigger dalam berpikir. Ya, berpikir kritis ya. Nah, yang pertama adalah yang Bapak tanyakan di situ, apa yang membedakan ketiga jembatan tersebut? Ada yang bisa jawab? Siapa? Adil ya? Ya, silakan dijawab Adil. Bahannya berbeda, Pak. Menurut Adil yang membedakannya adalah bahan yang berbeda antara jembatan 1, 2 dan 3. Oke, terima kasih Adil. Tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Dias? Ya, silakan Dias. Menurut kamu apa bedanya Dias? Lebarnya ya. Oke, terima kasih. Menurut Dias lebarnya, lebar dari apa? Jembatan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk dia. Nah, Adil udah tepuk tangan, dia juga tepuk tangan. Nah, itu untuk pertanyaan Bapak yang pertama. Untuk pertanyaan Bapak yang kedua, di sini Bapak mau kalian menjawab. Ya, jembatan mana menurut kalian paling cocok digunakan untuk jembatan penyeberangan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Pak. Siap, silakan Firly. Menurut Firly ya, Bapak catat ya, biar teman-temannya bisa melihat. Oke, menurut Firly apa? Yang bahannya lebih kuat, Pak. Yang bahannya lebih kuat, nomor berapa? Jembatan 3. Nomor 3. Oke, mantap Firly. Tepuk tangan dulu. Iya, pendapat yang bagus Firly. Sekarang ada yang ingin berbeda pendapat mungkin dengan Firly? Siapa? Zinki. Oke, Zinki silakan dijawab Zinki. Menurut Zinki apa? Yang bahannya besi, Pak. Bahannya besi, berarti nomor berapa Zinki? Nomor 2 dan iya, nomor 2 ya? Oh ya, nomor 2. Oke, tepuk tangan untuk Zinki dong. Zinki nomor 2 yang bahan besi. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kita menyelidiki. Kira-kira jembatan mana sih yang lebih cocok? Apakah jembatan 1, 2 dan 3? Nah, untuk mengantarkan kalian ke situ, Bapak sudah membuat sebuah simulasi sederhana. Nah, ini permisalan sederhana ya. Bisa dilihat di depan? Bisa. Nah, di depan ini Bapak sudah sediakan 2 buah papan kayu dengan tebal yang sama, namun lebarnya yang berbeda. Jadi tebalnya sama, tapi ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit atau kecil lebarnya. Nah, yang punya pendapat kira-kira papan kayu mana yang lebih kokoh dan cocok digunakan sebagai jembatan penyeberangan? Ada yang ingin berpendapat?
Saya, Pak. Wah, Ihsan lagi ya? Boleh, Ihsan, silakan. Menurut saya, jembatan yang lebih lebar, Pak. Menurut Ihsan, jembatan yang Lebih lebar. lebih lebar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ihsan karena sudah berani menjawab dan berpendapat. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda dengan Ihsan? Saya, Pak. Wah, sebelahnya ya. Silakan Hartina dijawab. Ya, Hartina punya pendapat Menurut berbeda. saya, jembatan yang lebih sempit, Pak. Jembatan? Atau sebagai jembatan penyeberangan. Oke, berarti menurut Hartina jembatan lebih sempit itu lebih kuat. Nah, tepuk tangan dulu. Waduh, lemas juga ini ya. Oke, jika Bapak sebutkan 1, 2, 3, sebut go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Nah, semangat kembali. Nah, kira-kira kita coba selidiki. Ya, Bapak tampilkan dulu sebentar ini. Kira-kira jawaban temannya yang mana yang benar? Apakah Ihsan ataukah Hartina? Nah, di sini sudah bisa dilihat ya. Bisa dilihat di depan? Bisa? Oke, jadi Bapak sudah tampung perjawaban dari temannya. Apakah jawaban Ihsan yang benar ataukah Hartina? Nah, untuk menyelidikinya, kalian tentu saja harus memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalahnya melalui apa? Bapak bilang tadi. Melalui apa? Praktikum virtual. Namun sebelum itu Bapak minta seperti kemarin. Kalian apa? Berkumpul membentuk kelompok. Nah, berkumpul membentuk kelompok. Oke, ini sudah Bapak sediakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ya berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu sekarang. Yang sudah Bapak atur seperti kemarin, ya. Yang Bapak atur yang terbaru, maksud Bapak yang terbaru, mohon maaf. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Berkumpul ke kelompoknya yang sudah Bapak bagikan yang terbaru. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan dibagikan. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, ke kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1 sudah berkumpul? Sudah ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 gimana? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Izun, kenapa kamu di situ? Kamu kelompok 3 kan? Iya, gimana ini Izun ini? Ya, oke, Izun. Ya, oke. Sudah berkumpul ya? Kelompok 5 gimana? Loh, 1 orang cuma siap. Kelompok 5 bagaimana? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing, Bapak kan sudah minta kemarin untuk membawa apa? Handphone. Masing-masing kalian membawa handphonenya masing-masing. Ya. Jadi di sini ya, kalau sudah ke kelompoknya masing-masing, Bapak minta dibagi tugasnya. Nah, apa saja tugasnya? Handphone yang pertama, temannya yang pertama, untuk scan QR code ini. Ya. Bisa di-scan? Coba silakan di-scan terlebih dahulu. Yang pertama untuk scan QR code berikut. Sudah Bapak berikan. Nah, QR code ini akan membawa kalian menuju lembar kerja peserta didik online seperti kemarin. Kalau kemarin melalui Google Dokumen, yang ini melalui website Live Worksheet. Live Worksheet ya. Di situ kalian akan mengisi secara online. Yang belakang bisa, Nak? Bisa ya? Oke, terima kasih. Berarti kelompok 1 sudah di-scan? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 bagaimana? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sudah Bapak berarti sudah ada ya untuk tiap-tiap masing kelompok untuk mengisi LKPD. Yang kedua, Ihsan, perhatikan Ihsan. Ya, yang kedua adalah untuk apa? Melakukan praktikum virtual. Jadi HP yang kedua digunakan untuk melakukan praktikum virtual. Silakan di dalam LKPD ya, ke dalam LKPD itu sudah ada QR code-nya, ya kan? Ya, sudah ada QR code-nya. Coba Bapak tampilkan. Nah, apakah seperti ini LKPD-nya? Ya. Apakah bisa terlihat? Bisa ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, ada LKPD-nya, ada nama kelompok nanti untuk kalian isi. Yang kedua ada QR code menuju apa? QR code-nya menuju praktikum virtual. Nah, coba Adil, Bapak lihat Adil. Coba Adil Bapak lihat di HP-nya sudah ya. Ya, oh ya ini LKPD-nya ya. Coba Bapak lihat di sini ya. Oke, sudah ada QR code-nya ya.
Nah, itu silakan di-scan QR code-nya, temannya yang satunya men-scan-nya. Yang lain sudah bisa? Oke, nah silakan di-scan QR code yang ada di dalam LKPD. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, mantap. Sip, berarti bisa ya. Nah, orang yang ketiga untuk membuka bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kemarin. Orang ketiga silakan scan bahan ajarnya untuk masing-masing kelompok. Bisa? Ya, silakan Zinki di-scan Zinki. Untuk bahan ajar. Zinki yang bahan ajar ya. Oke, temannya ini yang kelompok 2 yang bahan ajar siapa? Ya, silakan. Yang ketiga, kelompok 3 di-scan bahan ajarnya. Kelompok 4 silakan di-scan bahan ajarnya, nah. Kelompok Artina bisa ya? Di-scan ya. Oke, kelompok 5 juga. Silakan di-scan dulu bahan ajar yang Bapak bagikan kemarin. Itu yang peran anggota yang ketiga. Berikutnya yang keempat untuk apa nah yang keempat? Untuk mencari sumber belajar yang lain, yaitu membuka internet ya. Yang keempat, siap sedia untuk membuka browser di internetnya. Nah, teruntuk LKPD nah ya. Teruntuk LKPD ya. LKPD ditulis dulu nama kelompok. Ya, silakan dikerjakan ya. Bapak meminta kalian untuk mengerjakan langsung sekarang, silakan. Silakan dikerjakan. Isi nama kelompoknya ya. Ya, siapa-siapa nama kelompoknya. Berikutnya yang kedua, kalian harus memberikan pendapat. Nah, di sini pendapat kalian tentang masalah yang seperti di awal. Ya, silakan. Bisa? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah mengisi ya? Ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah. Dia lah ya memanggilnya. Oke, kelompok 3 gimana? Sudah ya? Sudah mengisi kelompok ya? Ya. Iya. Silakan diisi nama kelompoknya. Kelompok 4 gimana? Sudah. Kelompok 5 yang terakhir? Sudah. Oke, mantap. Sip. Nah, berikutnya adalah kalian memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Ya. Oke, kalian memberikan pendapat. Memberikan pendapat merupakan jawaban kalian di sini. Jawaban kalian terhadap masalah di awal. Kalau tadi ya, coba perhatikan. Ayo, sebentar. Perhatikan. Kalau tadi temannya menjawab hanya Hartina dan Ihsan, sekarang Bapak minta yang menjawab untuk memberikan pendapat ini kalian semua, nak. Ya, masing-masing kelompok berdiskusi dan menjawab. Bisa dilakukan ya? Bisa. Oke, silakan dilakukan, dijawab, nak. Jawabannya apa? Seperti itu. Ya. Sebentar cuma. Oh. Oke, silakan dijawab ya. Bapak lihat, Bapak pantau. Kelompok 1 apakah sudah menjawab? Ini masalahnya, jawaban masalah. Kelompok 1 sudah sedang menjawab ya? Iya, silakan diisi, Dil. Kelompok 2 bagaimana? Menjawab? Isi, Pak. Oke. Ya, sip. Nah, kelompok 3 sedang mengisi. Oke, silakan dijawab masalahnya ya, pendapatnya dijawab. Kelompok 4 sedang mengisi juga. Kelompok 5 sedang mengisi? Iya, oke, sip. Silakan diisi ya. Oke, mantap. Oke, sip. Kita lanjut ke step berikutnya, nah. Step berikutnya adalah 1, 2, 3. Go. Aduh, hanya satu Firly yang fokus ya. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. Mantap, semangat sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berikutnya yang ingin Bapak jelaskan adalah tugas yang melakukan praktikum secara virtual. Nah, apakah tampilannya seperti ini? Ya, ubah dulu situs kalian menjadi situs desktop ya. Ubah dulu jadi situs desktop. Nah, kalau tampilan seperti ini, Bapak pandu ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kalian klik di bagian variabel. Nah, kalau di HP kalian ada garis 3. Di garis 3 itu ya, klik garis 3 yang bagian variabel. Nah, nanti akan muncul di sini berbagai variabel-variabelnya. Bisa keluar? Bisa? Bisa ya? Oke, klik titik 3-nya akan keluar variabel-variabel. Nah, tugas kalian, nak, kalian kan mau ngisi kalian kan mau mengisi nanti tabel hasil pengamatan seperti ini. Kalian kan mau mengisi tabel hasil pengamatan, ya kan? Ya. Nah, untuk tabel hasil pengamatan diisi berdasarkan praktikum virtual yang kalian lakukan. Nah, yang harus kalian lakukan adalah apa?
kalian harus menyelidiki. Yang pertama kan, yang harus kalian atur adalah mass of weight-nya atau berat bebannya diubah menjadi 500. Bisa ya, digeser barnya menjadi 500. Yang kedua, yang harus kalian lakukan adalah knife of distance-nya diubah menjadi 30 cm. Ubah, geser menjadi 30. Nah, seperti itu. Akan berubah bentuknya, ya. Nah, nanti jarum di sini tidak lagi kembali ke awal. Jadi, tugas kalian adalah membuatnya kembali ke awal dengan menekan ya. Menekan di sini, bisa dilihat ya, di sini ya. Bisa dilihat dengan menekan atau klik panahnya untuk mengatur agar jarumnya tadi kembali ke tengah. Seperti itu ya. Nah, caranya tinggal klik-klik saja, nah. Klik terus sampai dia kembali ke tengah. Sudah kembali ke tengah ya? Sudah. Nah, ketika dia sudah kembali ke tengah, kalian klik alatnya, nah, dan baca skalanya di sini. Ya? Bisa? Bisa. Nah, yang pertama kalian atur adalah breadth of bar-nya 1 cm. Yang kedua, kalau kalian mau ngaturnya ke yang lain ya, kalian kembali dulu ini dan klik reset dulu. Reset lagi. Plap, reset ya. Nanti jarumnya akan kalian ubah lagi masanya menjadi 500. Lalu knife of distance-nya ubah jadi 30 ya, 30 cm ya. Lalu breadth of bar-nya, kalau yang tadi 1 cm, kalian isi menjadi berapa? Terserah kalian. 1,5 kah, atau 2 kah, atau langsung 3. Yang penting, tabel hasil pengamatan di sini harus terisi semua. Makanya, mass of weight atau massa beban di sini, isi 500 semua. Dari 1 sampai 4. Terus, knife of distance harus diisi berapa? 30 cm, isi 30 cm semua. Yang harus kalian atur di sini adalah apa? Breadth of bar. Nah, misalnya di tabel 1 kalian atur 1 cm. Di tabel kedua kalian atur menjadi 2 cm. Tabel ketiga 2,5, tabel keempat berapa? 3. Karena fullnya sampai 3 cm. Hasilnya harus kalian tulis di sini ya. Kalau yang tadi skalanya berapa kalau yang tadi? 5, berapa? 5,05, 5,1, 5,15. Kalau yang tadi. Nah, kalau yang sekarang berapa? Misalnya kalian geser. Seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan Bapak ya. Bapak akan pantau kalian satu persatu. Oke. Nah, silakan dikerjakan ya. Bapak pantau satu persatu. Diisi tabel hasil pengamatannya, silakan diisi. Bapak mulai dari kelompok 1. Iya, Zinki sedang apa ini? Sedang ya. Oke, silakan. Langsung diisi. Oke, mantap. Dibaca skalanya ya dengan baik ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sedang mengisi. Oke, kelompok 2 sedang mengisi ya. Labnya mana yang melakukan praktikum virtualnya? Siapa? Oh iya, oke. Naila ya. Silakan Naila lakukan. Kelompok 3. Oh iya, sedang mengisi ya? Oke, sedang mengisi. Kelompok 4 bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, sedang mengisi ya? Oke, mantap. Kelompok 5 yang terakhir bagaimana? Oke, sedang mengisi ya? Oke, siapa yang berperan sebagai mengisinya ini? Untuk melakukan praktikum virtual siapa? Vera ya? Oke, bisa dilihat Vera? Bisa ya? Masih dapat dilihat ya? Oke, sip. Mantap, berarti tidak ada masalah ya? Oke. Sip. Ya, Bapak tunggu ya sampai kalian selesai mengisi tabel hasil pengamatan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Belum ada ya? Oke, mantap. Berarti lancar. Sip. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sedang progres mengisi semua. Temannya untuk mencari di internet silakan dicari nak. Untuk menambah variasi jawaban ya. Biar jawabannya tidak persis dengan kawan kelompok yang lain. Misalnya untuk mencari arti tegangan, arti regangan, dan sebagainya. Bisa dilakukan? Oke, sip. Bapak yakin kalian bisa? Karena kelas ini selalu menjadi kelas top tier-nya ya. Untuk kelas 11 IPA. Seringnya kelas ini mengalahkan kelas 11 IPA 2. Karena motivasi belajarnya kalian lebih bagus. Mantap sekali.
Bapak suka dengan kelas 11 IPA 1 ini. Oke. Iya. Kelompok 1 sudah diisi tabelnya? Sudah progresnya sudah diisi? Kelompok 1? Sudah semua ya? Sudah tabelnya. Wah, cepat sekali nih. Oh, Bapak lihat. Oke. Oh iya. Iya. Oke, mantap. Kelompok 2 apakah sudah diisi semua tabelnya? Sudah juga ya? Berarti bisa melakukannya ya? Ya, Pak. Oke, Bapak lihat sebentar. Kenapa ini HP-nya ini? Oke, sip. Sudah diisi ya tabelnya. Kelompok 3? Ya? Sedang mengisi sambil ya? Ya. Mana Bapak lihat? Oh, sedang melakukan progresnya. Oke, sedang melakukan progresnya ya. Sip. Sambil mengisi, oke? Ya, Pak. Ya, mantap. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 sudah? Sudah. Iya, sip. Mantap. Tinggal kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana? Iya, sudah diisi ya? Sudah. Oke, ya, sudah ya. Ya, mantap. Terima kasih. Nah, berikutnya Bapak lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya yang harus kalian lakukan adalah apa? Yang harus kalian lakukan di step berikutnya setelah memberikan pendapat ya, setelah memberikan pendapat adalah mengisi tabel hasil kan? Nah, ini sudah kalian lakukan. Berikutnya adalah analisa data. Nah, silahkan diisi. Di sini Bapak sudah punya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tegangan dalam ranah elastisitas? Nah, bagaimana rumusnya dijelaskan ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan regangan? Jelaskan juga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan modulus Young? Kalian jelaskan juga seperti itu ya. Silakan diisi nah, analisisnya silakan diisi sekarang. Ya, nanti kita siap-siap untuk presentasi kalau sudah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan keempat juga ya. Menurut kelompok kalian, variabel mana dari simulasi virtual yang telah dilakukan itu yang berhubungan dengan jawaban yang kalian dapatkan? Nah, oke. Iya, sip. Oke, nah. Yang keempat ya, sudah diisi ya kelompok 2 ya? Iya, yang keempat coba Bapak lihat jawabannya nak. Sedang mengisi ya? Sudah nomor berapa ini? Nomor 2 ya? Oh, sudah ngisi nomor 3. Wah, cepat nomor 2. Mantap, kelompok 2 sudah ke nomor 3. Kalau kelompok 3 sudah nomor berapa nak? Ihsan? 3, Pak. Nomor 3, iya. Ngisinya jangan ini ya, jangan apa melebar kemana-mana ya, tetap sesuai pertanyaan yang Bapak minta. Oke, Bapak lihat dimaksud dengan tegangan, tegangan merupakan perbandingan dari gaya. Oke, ini kalian dapatkan juga dari bahan ajar kan? Ya, dari bahan ajar yang Bapak bagikan, di situ ada pengertian tegangan, regangan. Karena bahan ajar sudah Bapak bagikan sebelumnya. Tuh kelompok 4 bagaimana? Sudah nomor berapa? 4. Waduh, nomor 4. Mantap. Kelompok 1 sampai nomor berapa sudah? Sudah nomor 3 juga ya, sama dengan nomor kelompok 2. Oke, untuk kelompok 5 sudah sampai mana, nak? Sudah sampai? Tabel. Sudah ya, tabel sudah. Yang pertanyaannya sudah nomor berapa? Sudah nomor 3. Oh, 2 ya. Oke, nomor 2. Silakan lanjutkan ya. Oke, silakan lanjutkan isi nomor 2 dan nomor 3. Kalau sudah, nak, ya. Kalau sudah, Bapak mau kalian mengisi kesimpulan ini. Kesimpulan ini ya. Nah, kesimpulan. Oke, Bapak zoom sedikit ya biar kelihatan ya. Bapak zoom. Nah, apakah sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat ya? Nah, di sini kesimpulannya Bapak minta dengan menggunakan data hasil pengamatan, simulasi virtual dan jawaban dari bagian masalah di awal. Nah, bagaimanakah kaitan lebar papan kayu dengan ketebalan yang sama terhadap nilai modulus Young suatu bahan? Untuk apakah nilai modulus Young? Seperti itu, ya. Oke, silakan dijawab kesimpulannya, nah. Ya, dijawab kesimpulannya. Simpulannya dijawab ya, mengaitkannya dengan masalah di awal. Jadi setelah kalian paham tegangan itu apa, regangan itu apa, dan kaitannya terhadap modulus Young, kira-kira jembatan mana yang lebih memungkinkan untuk digunakan sebagai jembatan penyeberangan? Apakah jembatan yang lebih lebar ataukah lebih sempit? Nah, seperti itu.
Itu yang harus kalian apa? Selidiki. Nah, Ibnu gimana? Sambil ya. Sudah membuat kesimpulan ya. Salsa, jangan buka TikTok Salsa ya. Nanti TikTokannya. Setelah kita selesai belajar, kita TikTokan sama-sama. Ya, kalau mau ya. Mau TikTokan tipe apa? Bapak layani kalian. Tapi yang pertama, kita belajar terlebih dahulu. Nah, kesimpulan untuk kelompok 2 sudah sampai mana? Kesimpulan, Pak. Kesimpulan ya, sedang membuat kesimpulan. Yang mencari di internet siapa? Dias ya? Oke, mantap Dias. Bantu temannya Dias. Jangan buka anime ya Dias ya. Iya, sip. Zinki ini Bapak curiga nanti. Zinki. Nah. Ya. Gimana? Temannya Zinki membantu tidak? Membantu. Membantu apa? Udah. Ya, oke. Zinki membantu mencari jawaban ya. Ya, ada apa? Terkeluar. Oh, coba di-scan lagi, Nak. Coba masih ada tidak di ini, di sebelumnya? Coba dilihat, di riwayat. Riwayat mencari. Di riwayat kamu masih ada tidak? Coba dilihat lagi. Google. Ini keluar dari Google. Coba kembali bisa tidak? Coba masuk ke Google tadi. Oh ya, coba scan lagi ya. Tidak apa-apa. Scan lagi dari temannya, dari HP temannya ya. Ya. Ya, silakan di-scan. Tidak apa-apa, Nak. Waktunya masih banyak, jadi tidak perlu terburu-buru. Waktunya masih banyak, tidak perlu terburu-buru. Oke. Kelompok 5 bagaimana? Aman? Oke, ya Bapak lihat. Yang sudah jawabannya silakan dikirimkan langsung ya. Finish nanti dikirimkan. Seperti ini Nak, nanti mengirimkannya ya. Kalau sudah mengisi kesimpulan, coba semuanya perhatikan ke depan. Nanti ketika finish ya, kalian harus email my answer to teacher. Seperti itu ya. Klik yang ini, email my answer for teacher. Lalu enter full name ini isi dengan nama kelompok. Ya. Kelompok 1, apakah kelompok 2, 3 dan 4. Berikutnya untuk grup level ini tulis kelas 11 IPA. Ya, 11 IPA 1 ya. Oke. Untuk school subjeknya isi dengan modulus Young. Bisa terlihat di depan? Bisa ya? Oke, di sini. Nah, untuk school subjeknya isi modulus Young. Berikutnya email Bapak dimasukkan di sini. Email Bapak adalah ricky samara12@guru.sma.belajar.id. Kalau sudah, tinggal langsung di send. Nanti akan muncul jawaban kalian di mana? Di live worksheet Bapak, seperti itu. Ya. Pertama, silakan dibuat dulu kesimpulannya, selesaikan kesimpulannya ya. Masih ada waktu, Nak, tidak apa-apa. Si Hartina tadi ada trouble ya. Ya, tidak apa-apa. Sudah bisa masuk kembali Hartina? Belum? Coba Bapak lihat. Ada masalah apa? Nah, coba di-scan lagi. Coba di-scan. Bisa? Nah, masuk coba. Oke. Tidak apa-apa, tadi masih ingat ya jawabannya ya? Masih. Oke. Tadi disalin, Pak. Iya, sudah disalin ya. Oke. Bisa masuk. Oh, ini bukan ini labnya ini. Maaf. Yang ini, Nak. Sorry. Bapak tampilkan lagi ya. Bentar. Bapak tampilkan lagi untuk kelompok Hartina. Nah, ini Nak. Nah, silakan Hartina, bisa di-scan? Bisa ya? Belum? Maju aja, tidak apa-apa, maju saja. Bisa ya? Nah, yang belakang tidak bisa. Coba dulu. Ada trouble juga ya tadi ya? Terkeluar ya? Maju aja, tidak masalah. Maju lagi, tidak masalah, maju saja ya. Untuk scan maju saja. Kalau keluar tidak apa-apa, nanti dicoba lagi. Kok berubah jadi ini? HP-nya berubah. Silakan. Scan.
Ya. Bisa? Oke. Bisa ya? Ya, silakan dilanjutkan kalau bisa. Silakan dilanjutkan mengisi LKPD-nya. LKPD-nya diisi ya, nanti dikirim ke email Bapak. Oke. Ya, Bapak pantau dulu ya, kelompok 1 sudah sampai mana? Kesimpulan ya, sedang mengisi kesimpulan ya. Diskusi nah, jangan hanya Adil dan Zinki ya. Coba bergabung dulu, diskusi sama-sama untuk jawaban kesimpulan. Ini penting. Nia pindah dulu Nia. Nah, yang lain juga nak. Coba diubah formasinya ya, diubah formasinya, diskusikan. Oke, yang ini juga Rafli, ayo diskusi. Nopri ini juga diskusi, silakan. Iya, udah kelompok 3 ya, jangan sibuk masing-masing nak. Ya, coba gabung ya, gabung dulu. Bahas kesimpulannya bagaimana. Ya, sip. Ya, tolong dibahas kesimpulannya. Oke, nah bergabung bersama-sama. Oke, kelompok 5 juga nak, bergabung bersama-sama, bahas bersama-sama kesimpulannya. Bisa ya? Oke, gabung sama-sama nak untuk membahas kesimpulan. Iya, dibahas ya sama-sama ya kesimpulannya. Oke. Masih ada banyak waktu nak, tenang saja. Kita belum mencapai 45 menit. Bapak berikan waktu sampai 45 menit pertama untuk penyelidikan ya. Baru nanti masuk ke presentasi. Silakan ya. Iya, silakan. Masih ada 7 menit ya untuk mengisi data ya sebelum melakukan presentasi. Iya, silakan. Diskusi nak, didiskusikan nak. Ya, sama-sama. Didiskusikan sama-sama karena Bapak menilai ya. Bapak menilai siapa saja yang melakukan presentasinya nanti akan Bapak nilai juga. Pengambilan data kalian juga Bapak nilai. School subjeknya isi modulus Yung nak. Iya, ya. Ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak ya. School subjeknya modulus Yung apa? Grup level itu tulis kelas 11 IPA 1 ya. Sudah finish lagi. Ya, finish. Oh, lah sudah. Ada apakah ada notifnya nanti? Ada ya notifnya ya? Ada nanti ya? Oh, coba finish. Iya, tadi kalau sudah, biasanya dia sudah nanti. Ya, sudah terkirim loh. Jawaban kalian sudah terkirim biasanya. Coba dikirimkan. Ya, send coba. Nah, ya, dia katanya sudah dikirimkan. Sebentar, Bapak pinjam. Nah, tadi kelompok 2 seperti ini tidak? Ada notifnya ya? Tadi ada notif ya? Nah, sudah berarti sudah terkumpul. Ya, sudah terkirim ke Bapak. Ya, seperti itu. Tunggu. Ya, sudah? Untuk kelompoknya, jangan tulis nama kamu nak. Tulis kelompok 3 seperti itu. Ya. Bertanya aja, tidak masalah. Pakai mic-nya. Bapak sudah sediakan mic ya. Yang mau bertanya silakan. Cek. Nah, silakan bertanya. Kalau yang mau bertanya. Ya, oke. Karena masih ada waktu ya. Ini untuk melakukan penyelidikan. Masih ada waktu 5 menit. Bapak ulang kembali nih. Untuk full name ini, perhatikan ya ke depan ya. Perhatikan ke depan. Perhatikan dulu sebentar. Untuk full name-nya itu diisi dengan nama kelompok ya. Untuk grup level diisi dengan kelas berapa? Kelas 11 IPA ya. Untuk school subject isi modulus Yung. Di sini isi modulus Yung. Ketik ya, diketik bukan ditulis, diketik. Dan enter email Bapak di sini agar terkirim ke email Bapak ya. ricky_samara12@guru.sma.belajar.id. Silakan dilakukan. Iya, tinggal 4 menit lagi ya. Kesimpulannya ditulis, lalu dikirim, di-send saja. Nanti ada notifikasinya nak, tidak masalah. Isan, ada yang mau ditanyakan Isan? Ya. Pengumpulan datanya ya untuk kelompok 1, bagus. Kelompok 2, pengumpulan datanya oke. Pembuatan alat dan bahannya ya
Silakan diselidiki. Kenapa Bapak minta tadi, Nak, ya? Kenapa Bapak minta mass of weight-nya itu 500? Ini sebagai analogi nanti beban yang akan melewati jembatannya, ya. Beban yang akan melewati jembatannya. Aman, aman? Aman ya? Nah, jembatannya untuk beban. Jadi mass of weight ini bebannya. Breadth of bar ini adalah luas dari papannya di sini. Jadi kalau kalian atur papannya menjadi 3 cm, maka dia akan bertambah lebar. Ya, bisa dilihat ya di depan ya. Ya, nah dia bertambah lebar. Dari 1 dia nyempit. Tapi ketiga dia menjadi melebar. Thickness of bar ini adalah ketebalan. Kenapa tidak usah Bapak minta kalian ubah? Karena analogi kita di awal tadi masalahnya ketebalannya sama. Ketebalannya sudah sama, berarti tidak usah diubah. Yang harus kita ubah adalah luas. Nah, itu sebagai variabel namanya ya. Nah, knife of distance-nya adalah ini, Nak. Nah, ini ya papan kayu yang ibarat kata menjadi penopang jembatan tadi. Nah, semakin kalian isi menjauh, ya makin besar nilainya akan makin melebar. Nah, kira-kira jembatannya akan kuat atau tidak? Seperti itu. Itu yang harus kalian selidiki ya. Dan lihat nilainya nanti pada skala di sini. Nah, skalanya sudah jelas di sini, ya. Untuk skalanya. Jadi nanti kalian lihat apakah jembatannya kalau bahasa kita apa ya namanya ya? Melengkung ya. Ya, apakah jembatannya melewot atau tidak? Kalau kalian ubah lebarnya menjadi lebih lebar atau dengan lebih sempit. Nah, itu dikaitkan nanti dengan masalah kalian di awal. Dikaitkan ya. Kaitkan dengan modulus Young juga. Karena nilai modulus Young itu bergantung terhadap apa? Gaya dan apa satu lagi? Beratnya ya, gaya berat ya bisa. Luas penampang. Lalu apa? Pertambahan panjang seperti itu. Nah, nilai modulus Young seperti itu ya. Masih ada 2 menit. Ya, Bapak coba lagi monitor ke masing-masing kelompok. Karena masih ada waktu 2 menit. Ya, Zinki. Waduh, sibuk lagi nih Zinki nih. Sibuk apa Zinki? Sudah ya? Udah. Sudah dikirim jawabannya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah dikirim. Tepuk tangan dulu. Mantap. Kelompok 2. Sudah. Tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Belum. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Meskipun belum, tetapi sudah. Oh, sudah ya? Email Bapak Ricky Samara ya. Sebentar. Ricky Samara 12@guru.sma.belajar.id. Bisa ya, Isan? Bisa. Sudah dikirim? Belum. Coba dilihat. Nah, perhatikan. Iya, tinggal 1 menit lagi ya. Iya, sip. 1 menit lagi. Oh ya, lanjut ke kelompok 4 tadi ya. Kelompok 4 bagaimana Rafli dan kawan-kawan? Sedang proses. Ya, silakan. Masih ada waktu ya. Iya. Kelompok 5 sedang proses juga. Iya, sip. Mantap. Tepuk tangan dulu loh untuk kita semua. Ya, biar lebih semangat yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Masih semangat ya. Kalau Bapak dulu di pramuka biasanya pakai tepuk ya. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, karena sudah ada bel, kita sudah mulai masuk ke jam kedua ya. Di sini Bapak ingin coba lihat kelompok 1 sudah dikirim, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya. Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Nah, kalau sudah semua, Bapak menagih janji. Sudah di-finish kan? Tadi sudah dikirim ya. Nah, Bapak menagih janji kalian untuk melakukan presentasi. Tanpa Bapak sebut ya, tanpa Bapak suruh untuk maju, kelompok mana dulu yang ingin melakukan presentasi? Kelompok 3. Oke, silakan maju Ihsan dan kawan-kawan. 1 Ihsan saja ya untuk perwakilan.
Tepuk tangan dulu untuk Ihsan karena sudah berani maju. Ya, silakan San. Bapak tampilkan dulu ya jawaban dari kelompok Ihsan. Sebentar Ihsan. Oke, Bapak cek notifnya. Ihsan kelompok berapa? Kelompok 3. Oh iya, sudah ada ya. Ini sudah masuk ya. Kelompok 3 ya. Sudah bisa dilihat teman-temannya? Kelompok 3 ya. Ini notifnya ya. Bisa dilihat kelompok 3? Sudah masuk ya? Ya, kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 1 juga sudah. Kelompok 2 juga sudah. Bisa dilihat ya? Oke, ya. Kelompok 4 juga sudah berarti ya. Nah, oke. Kelompok 3 maju terlebih dahulu. Bapak buka jawaban dari kelompok 3. Kelompok 2 ya? 3. Oke, kelompok 3. Nah, sebelum Ihsan memulai, tolong teman-temannya diperhatikan nah. Ya. Tolong diperhatikan teman-temannya. Ihsan maju dari kelompok 3 menyampaikan jawabannya. Silakan. Oke, ayo fokus. Adil dan Zinki, jangan main-main dulu ya. Fokus dulu ke temannya yang ingin presentasi. Sini sudah terlihat di depan? Sudah. Oke, fokus. Fokus ke depan. Fokus ke depan. Adil, Zinki, fokus ke depan. Nah, oke. Ihsan untuk presentasi. Kamu juga ya, Dias ya. Nanti dilihat ke depan Dias tentang jawabannya. Oke, ya. Silakan Ihsan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Aljuza sebagai salah satu anggota kelompok 3. 3 ya. Ya, silakan. Siapa namanya Ihsan? Yang pertama Ibnu Salim, Ya. Salsa Amelia, Muhammad Ihsan Aljuza, dan Muhammad Ibnu Rizki. Oke, sip. Ya. Kemudian pendapatnya, silakan. Kalau pendapat Ihsan apa? Menurut kami, jembatan yang cocok adalah jembatan yang lebarnya lebih kecil atau sempit. Kenapa? Karena lebih kokoh. Lebih kokoh ya menurut kalian ya. Oke, ini jawaban dari kelompok 3. Jadi ini sebelum melakukan apa? Penyelidikan ya. Ini hanya sebagai jawaban sementara kalian saja tentang kira-kira jawaban yang tepat. Nah, oke. Langkah kerja sudah dilakukan ya. Silakan lanjut ke tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Ya. Mass of weight atau massa beban yang pertama seberat 500 gram. Length of the line jarak penyangga yaitu 30 cm. Oke. Breadth of bar atau lebar batang sebesar 1 cm. Iya. Result atau hasil skala 5,60. Oke. Yang kedua, massa beban 500 gram, jarak penyangganya 30 cm, lebar batang 1,5 cm, hasil skalanya 5,50. Yang ketiga, massa beban 500 gram, jarak penyangga 30 cm, lebar batang 2 cm, hasil skala 5,40. Yang keempat, 500 gram massa beban, jarak penyangga 30 cm, lebar batang 3 cm, hasil skala 5,15. Iya, mantap. Ini jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan ini sudah diisi ya, sudah diisi. Oke. Ini hasil kelompok 3. Bapak lanjut berarti untuk bagian analisis ya. Nah, silakan Ihsan disampaikan ke teman-temannya jawaban yang kamu dapat dari analisis. Apakah sudah terlihat yang di belakang? Sudah terlihat yang di belakang? Sudah ya. Oke, Bapak besarkan lagi sedikit biar terlihat, makin terlihat ya tentang jawaban temannya ini. Nah, sip. Iya. Nah, silakan Ihsan dilanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan tegangan dalam ranah elastisitas? Bagaimana rumus dari tegangan? Jelaskan. Tegangan merupakan perbandingan dari gaya terhadap luas menampar benda ketika benda mengalami gaya tarik. Rumus tegangan adalah dengan membagi nilai gaya dengan luas menampar benda. Oke. Apakah yang dimaksud dengan tegangan dalam ranah elastisitas? Bagaimana rumus dari tegangan? Jelaskan. Iya. Tegangan merupakan perbandingan pertambahan panjang benda-benda terhadap panjang awal benda ketika ditarik atau dikenai gaya. Rumus tegangan adalah dengan membagi nilai pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Oke, mantap. Ihsan ini nomor 1 dan
2. Ya, lanjut ke nomor 3 ya. Oke. Ya, sebentar. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan modulus ion? Oke. Bagaimana rumusnya? Lalu apa kaitan modulus ion terhadap tegangan dan tegangan? Iya. Modulus ion merupakan perbandingan dengan dari nilai tegangan terhadap tegangan benda ketika diberikan gaya. Oke, berarti maksud Ihsan ini modulus Young adalah perbandingan nilai apa? Tegangan dan regangan. Oke, ketika diberikan gaya. Oke, lanjut ke nomor 4. Apa yang kelompok Ihsan dapatkan? Ini kelompok 4, nomor 4 ya. Silakan Ihsan, lanjut. Menurut kelompok kami, Ya. menurut kelompok kalian, parabel mana dari simulasi virtual yang telah kalian lakukan yang berhubungan dengan jawaban yang telah kalian dapatkan mengenai tegangan, serta kaitan dalam modulus ion? Jelaskan. Oke. Ya, silakan Ihsan. Menurut kelompok kami, variabel yang terkait dengan simulasi virtual yaitu luas penampang dalam simulasi virtual. Dalam simulasi virtual adalah breadth of bar yang terkait dengan besaran tegangan serta nanti tentu akan terkait dengan modulus ion dan tegangan. Oke, ya memang banyak tipe ya di sini ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting temannya bisa menyimak bahwa jawaban dari kelompok 4, dari kelompok 3, jawaban 4-nya adalah variabel yang terkait adalah breadth of bar, yaitu luas penampangnya, seperti itu ya. Jadi menurut kelompok Ihsan tadi itu jawabannya. Lanjut Ihsan ke kesimpulan kelompok kalian. Nah, silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa nilai modulus ion menandakan kekuatan sebuah bahan. Semakin besar nilai modulus ion, maka akan semakin kaku bahan sebuah benda. Sehingga benda tersebut dikatakan lebih kokoh. Nilai modulus ion berbanding terbalik terhadap luas penampang. Jadi masa kecil luas penampang, maka nilai modulus ion akan semakin besar. Sehingga jawaban kami adalah memilih kayu yang lebarnya lebih kecil, kayu yang lebih sempit. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Berikan aplaus dulu untuk temannya yang sudah maju. Iya, terima kasih Ihsan ya. Jadi menurut kelompok Ihsan, kayu yang lebih tepat, papan kayu tadi ya, dari masalah kita di awal ya, yang masalah ini tadi. Oke, ya ini Bapak tampilkan sebentar ya. Jadi menurut kelompok Ihsan, yang lebih tepat adalah memilih mana? Papan kayu yang lebih apa? Lebih sempit daripada lebih lebar. Jadi jawaban Ihsan yang di awal berbeda dengan yang di akhir. Ternyata setelah Ihsan melakukan penyelidikan ya, yang Ihsan semulanya katanya jembatan yang lebih lebar, ternyata menurut Ihsan yang lebih kuat, lebih kokoh adalah jembatan yang lebih sempit. Nah, seperti itu. Terima kasih jawaban dari kelompok 3. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, terima kasih Ihsan. Oke. Ada yang ingin menanggapi mungkin untuk kelompok berikutnya yang ingin membandingkan ya? Mungkin ada yang ingin membandingkan kelompok berapa? Kelompok berapa yang ingin membandingkan? Siap, kelompok Hartina ya. Oke, silakan maju Hartina, beri tepuk tangan dulu dong untuk Hartina biar lebih ini ya, biar lebih fokus dan lebih semangat. Bapak tampilkan jawaban kelompok Hartina ya. Oke, sebentar. Bapak tampilkan jawaban kelompok Hartina. Kelompok 4 ya, Hartina ya? Iya, sip. Iya, ya. Kelompok Hartina. Oke, Bapak tampilkan. Nah, ini langsung ke pendapat ya, Hartina ya. Ke pendapatnya. Sebentar. Hartina sudah siap? Mic-nya sudah? Coba dicek dulu. Oke. Sebentar ya. Oke, Bapak cek dulu ini belum ini ya. Oke, sip. Silakan Hartina, perkenalkan dulu nama kelompoknya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hartina, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ipa Saidina, Muhammad Rafi dan Nofri. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang modulus ion. Yang telah kami tampilkan dalam bentuk LKPD. Oke, sebelumnya mau tanya, yang teman-temannya sudah bisa melihat ini?
Bisa ya? Oke, bisa dilihat ya jawaban dari pendapat kelompok 4. Silakan lanjutkan Hartina. Ya, menurut kalian jawabannya apa? Tuh. Menurut kami, jembatan yang cocok adalah jembatan yang lebarnya lebih kecil atau sempit. Oke, berarti ini masih terkait dengan jawaban awal dari Hartina. Jadi di awal tadi Hartina menyebutkan kira-kira yang lebih cocok adalah yang lebih sempit. Ternyata setelah diskusi dengan temannya, Hartina masih tetap pada pendapatnya ya. Oke, mantap. Nah, berikutnya silakan ditampilkan juga. Ini Bapak tampilkan hasil kelompok kalian. Silakan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tabel hasil pengamatan. Dapat kita lihat yang pertama ada massa benda 500 gram, Ya. jarak Penyangganya penyangga 30 cm, 30 cm, lebar ya. batang 1 cm, dan hasil skala 5,60. Oke. Yang kedua, massa benda 500 gram, jarak penyangga 30 cm, lebar batang 1,5 cm, dan hasil skala 5,50. Yang ketiga, massa benda 500 gram, jarak penyangga 30 cm, lebar batang 2 cm, dan hasil skala 5,40. Oke. Yang keempat, massa benda 500 gram, jarak penyangga 30 cm, lebar batang 3 cm, dan hasil skala 5,15. Oke, berarti ini jawaban dari kelompok Hartina ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, apresiasi dulu untuk kelompok yang sudah maju ya. Ini tabel hasil pengamatan yang Bapak kira apakah mirip dengan data yang kalian dapatkan? Hampir nih? Mirip ya. Ya, oke, lanjut ke analisis datanya Hartina. Silakan dibagikan ke temannya. Iya. Langsung saja. Nah. Langsung nomor 1 ya. Saya akan menyampaikan pendapat kami mengenai hal-hal berikut ini. Ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tegangan dalam ranah elastisitas? Bagaimana rumus Coba dari dipegang. tegangan? Nah, Dan coba pakai ya. jelaskan. Nah, ini untuk ini. Siap. Silakan biar lebih menarik. Menurut kami, tegangan merupakan perbandingan dari gaya Ya. terhadap luas penampang benda Dipencet, ketika dipencet. benda mengalami gaya tarik. Oke. Rumus tegangan adalah dengan membagi nilai gaya dengan luas penampang benda. Iya, mantap. Nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan tegangan dalam ranah elastisitas? Bagaimana rumus dari tegangan dan jelaskan? Iya, silakan dipencet itunya, pointernya. Biar lebih mudah, pencet terus, pencet terus. Tekan terus, tekan terus. Iya. Enggak apa-apa, belajar ya memakai pointer ya. Ya, silakan. Sini Bapak bantu. Benda terhadap benda panjang awal benda ketika ditarik atau dikenai gaya. Ya. Rumus tegangan adalah dengan membagi nilai pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Oke, mantap. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan modulus Young? Bagaimanakah rumusnya? Lalu apa kaitan modulus Young terhadap tegangan dan regangan? Iya. Modulus Young merupakan perbandingan dari nilai tegangan terhadap regangan benda ketika diberikan gaya. Oke, berarti mirip dengan yang kelompok 3. Ya, jawabannya hampir sama ya. Nah, lanjut. Silakan Hartina. Yang keempat, menurut kelompok kalian, variabel mana dari simulasi virtual yang telah kalian lakukan yang berhubungan dengan jawaban yang telah kalian dapatkan mengenai tegangan, serta kaitannya dalam modulus Young? Jelaskan. Ya, Menurut silakan. kami, variabel yang terkait dengan simulasi virtual yaitu luas penampang dalam simulasi virtual adalah breadth of band. Yang terkait dengan besaran tegangan serta nanti tentu akan terkait dengan modulus Young dan tegangan. Tegangan. Oke, perhatikan Vera, jangan sibuk sendiri ya. Diperhatikan temannya yang sedang melakukan presentasi. Dihargai dulu ya. Dilihat dan diperhatikan. Nah, itu. Dan ini yang terakhir jawabannya dari kelompok silakan, kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4. Ya. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa nilai modulus Young menandakan kekakuan sebuah bahan. Iya. Semakin besar nilai modulus Young, maka akan semakin kaku bahan sebuah benda. Oke. Jika benda tersebut dikatakan lebih kokoh, nilai modulus Young berbanding terbalik terhadap luas penampang. Oke. Jadi, makin kecil luas penampang, maka nilai modulus Young akan semakin besar. Besar. Ya. Sehingga jawaban kami adalah memilih kayu yang lebarnya lebih kecil. Kayu yang lebih sempit. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Hartina dan teman-temannya. Ya, silakan Hartina duduk kembali ke tempat asalnya. Jadi ini adalah, oke, terima kasih. Ini HP-nya, lupa. Oke. Ya, jadi ya berikut ini tadi adalah jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 4. Nah,
kalau dilihat dari secara keseluruhan, secara umum, kira-kira mirip tidak jawabannya? Mirip dan hampir mirip ya. Kesimpulan dari kelompok 3 jelaskan tadi kelompok Ihsan bahwa nilai modulus Young itu terkait dengan apa? Dengan tegangan dan regangan. Jadi kelompok 4 juga menampilkan kesimpulan yang hampir sama seperti itu. Ini didapatkan dari mana? Dari penyelidikan virtual. Yang kedua dari mana? Sumber internet. Yang ketiga dari bahan ajar yang Bapak bagikan. Seperti itu ya. Nah, di situ dapat tegangan, regangan, dan modulus Young. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin menanggapi tidak? Ya, wah semangat sekali Siti Ardila ya. Jadi Bapak minta tanggapi apa? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan Ardila. Sebentar Ardila. Sebentar. Ya, pakai mic dulu biar kedengaran ya. Cek. Nah, oke, silakan. Ya. Menurut pendapat kami, hasil Ya. yang didapatkan oleh kelompok 3 memiliki kemiripan yang sama dengan kelompok 4. Ya. Yaitu mengenai data tabel hasil pengamatan dari segi representasi datanya, Pak. Mulai dari analisis variabel luas tangan berperan dalam nilai modulus Young sampai berpengaruh nilai modulus Young. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, terima kasih Siti Ardila ya. Siti Ardila, adiknya Nike Ardila ya. Iya, Siti Ardila terima kasih. Jadi menurut Siti Ardila tadi bahwa jawabannya ya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu hampir sama. Terutama dari segi apa? Representasi data. Iya, benar sekali. Tepat sekali yang dijawab oleh Siti Ardila. Nanti Bapak beri nilai kamu A+ langsung ya. Oke. Nah, tidak ya, nanti akan Bapak tepuk tangan dulu ya. Akan Bapak berolah lagi. Oke, sip. Nah, berikutnya adakah yang ingin menyimpulkan? Nah, kira-kira praktikum kita, praktikum virtual, lalu dikaitkan dengan masalah, kira-kira ada yang ingin menyimpulkan jawaban dari masalah yang tadi? Ya, siapa? Eriani. Oke, Eriani tolong dibantu. Eriani, mic-nya. Oke, sini. Iya, terima kasih. Cek. Nah, silakan Eriani. Iya, Eriani. Menurut kami, kesimpulannya Oke. adalah bahwa lebar jembatan tadi menjadi salah satu faktor penentu nilai tegangan Oke. yang merupakan salah satu faktor dalam mencari nilai modulus Young. Ya. Karena lebar jembatan merupakan faktor penentu luas penampang yang akan terkait dengan tegangan dan modulus Young. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Wah, iya, terima kasih. Ada lagi yang mungkin ingin berpendapat? Ya, Pak. Ya, Firly, silakan. Wah, bersebelahan ini langsung memberikan pendapat ya. Mantap, silakan. Kami, Ya. nilai modulus Young akan semakin besar jika luas penampang benda semakin kecil. Ya. Semakin besar nilai modulus Young, maka akan menjadi penandaan ketahanan benda semakin kuat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Waduh, sudah mulai loyo ini ya. Sudah mulai loyo. Ya. Oke, 1 2 3. Go. 1 2 3. Go. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2 3. Oke, ya, tepuk tangan ya Bapak. Nah, jadi di sini ya, tolong perhatikan ke depan apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini Bapak rangkum ya jawaban masalah kita semua tadi ya. Kesimpulan dari Siti Ardila, kesimpulan dari kelompok 3, kelompok 4, dan semuanya Bapak rangkum di sini menjadi jawaban sebuah masalah. Ini kaitannya dengan kita yang di awal tadi, nah. Tentang kita cek orientasi masalah tadi. Apakah jawabannya benar seperti itu. Jadi Hartina tadi tetap pada jawaban yang sempit ya, yang lebih sempit itu lebih kuat kata Hartina. Kalau Ihsan tadi jembatannya lebih lebar itu yang lebih kuat. Ternyata setelah kita melakukan penyelidikan, jembatan yang lebih kuat adalah jembatan yang lebih apa? Sempit. Papan kayu yang lebih sempit dibandingkan papan kayu yang lebih lebar. Seperti itu. Nah, ini jawaban masalahnya. Jawabannya adalah dengan memilih apa? Papan kayu yang lebarnya lebih kecil. Nah, alias lebih sempit. Dari kedua buah papan kayu dengan ketebalan yang sama tadi. Perhatikan Amel. Nah, lagi chat cowoknya ya? Jangan ya.
Perhatikan dulu sebentar ya. Di sini adalah jawaban masalah kita semua. Seperti itu. Ini erat kaitannya dengan modulus Young tadi, nah. Nilai modulus Young ya. Didasarkan pada penentuan nilai modulus Young. Jadi harus kalian ingat, dalam kehidupan kalian ternyata ada yang namanya modulus Young. Modulus Young ini menandakan apa? Nilai ketahanan kekakuan sebuah benda. Jadi makin besar nilai modulus Young, kekuatan bendanya akan semakin kuat. Nilai modulus Young semua bahan itu tetap. Misalnya papan kayu tadi yang kalian selidiki, nilai modulus Young-nya sebenarnya tetap. Yang kalian selidiki hanyalah skala yang terbaca pada alat ya. Itu bukan berarti nilai modulus Young-nya, tapi skalanya. Apakah jembatan tadi akan lebih melengkung atau tetap kokoh seperti itu ya. Itu yang kalian selidiki tadi nak skalanya. Nah, yang modulus Young tadi terkait dengan tegangan dan regangan ya, seperti itu. Nah, khususnya pada besaran tegangan yang terdiri dari perbandingan gaya dan luas penampang. Seperti itu. Nilai modulus Young akan semakin besar jika luas penampang benda semakin kecil. Jadi luas penampang benda makin kecil, nilai modulus Young akan lebih besar. Nah, maka akan menjadi penanda ketahanan benda semakin kuat jika nilai modulus Young-nya besar. Seperti itu ya. Itu jawaban masalahnya. Nah, ini Bapak mau kalian berikutnya adalah step berikutnya kalian melakukan evaluasi. Nah, ini adalah evaluasi pemahaman tentang modulus Young. Silakan di-scan masing-masing. Ya, silakan di-scan kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan langsung diisi ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengisi evaluasi pemahamannya. Silakan. Ya, sudah masuk ya? Sudah bisa masuk ya? Ya, silakan lakukan langsung diisi nak, silakan diisi ya. Yang tidak bisa maju nak, tidak apa-apa. Langsung scan maju saja, langsung diisi. Ya, yang depan sudah bisa? Oke, bisa pakai Exambro kalian ya, bisa pakai Exambro bisa. Bisa pakai Google Lens bisa juga. Silakan. Oke. Ya, silakan diisi ya. Oke. Kelompok 1 sudah bisa masuk? Bisa ya? Langsung isi Adil. Kelompok 2? Kelompok 2. Apakah sudah? Oke, langsung diisi ya. Oke, standby ya. Ya, standby. Langsung diisi. Iya, A, B, C, D. Itu pilihan ganda ya. Jadi tidaklah sulit. Kalau sudah langsung dikirim. Sudah ya kelompok 5 ya? Oke, mantap. Silakan diisi langsung kelompok 5. Langsung diisi dan langsung dikirim. Ya, siap, silahkan. Oke, sudah ya untuk scan-nya ya. Bapak cek. Untuk kalian, oke, sip. Nanti Bapak cek untuk hasilnya. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah mengisi? Sudah dikirim? Sudah ya? Sudah, oke. Kelompok 2 sudah dikirim? Sudah. Kelompok 3 sudah diisi dan sudah dikirim? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4. Halo, kelompok 4 sudah diisi dan dikirim? Sudah ya. Kelompok 5 bagaimana? Sudah. Sip. Kompak sekali ya untuk mengisinya. Jadi setelah kalian melakukan evaluasi ya, nanti akan Bapak lihat hasilnya ya. Akan Bapak lihat hasilnya. Namun sebelum itu, Bapak ingin memberikan penguatan penguatan tentang materi modulus Young yang sudah kalian selidiki hari ini, mulai dari indikator tadi ya sebagai tujuannya, lalu di sini materi utamanya. Nah, sebelum memulai ke modulus Young, Bapak ingatkan lagi tentang tegangan. Di sini perhatikan ya, Firly dan kawan-kawan perhatikan. Nah, ini materinya tentang tegangan. Bisa dilihat yang di depan? Bisa, oke. Yang di samping ini bisa? Bisa, oke. Sip. Nah, tegangan merupakan ya gaya tarik yang dialami kawat dengan luas penampang. Bukan hasil kali ya, mohon maaf ini. Perbandingan maksudnya. Perbandingan gaya terhadap luas penampang. Tegangan itu disimbolkan dengan huruf tau. Tau, tegangan itu tau, gaya dibagikan luas penampang. Dengan kata lain, tegangan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya stres. Nah, bagi yang sering stres berarti tegang selalu dan tegang. Nah, pikirannya selalu tegang, itu yang membuat stres. Jadi, pada suatu benda menyebabkan perubahan bentuk benda sama.
dibagi dengan besar gaya yang diberikan kepada benda dibagi dengan luas penampang. Nah, ini yang dinamakan dengan tegangan ya. Berikutnya adalah regangan. Nah, regangan merupakan hasil bagi atau perbandingan antara pertambahan panjang. Pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Oke, nah regangan disebut juga sebagai perubahan relatif dalam ukuran atau bentuk suatu benda karena pemakaian dari tegangan. Nah, regangan adalah suatu besaran yang tidak memiliki dimensi, sehingga tidak memiliki satuan akhir di nilainya. Jadi nilai tegangan itu sebenarnya erat kaitannya dengan apa? Tegangan. Jadi regangan dan tegangan ini pasti selalu berhubungan. Sebuah benda yang kita tarik ya, dia akan meregang. Seperti itu, ya kan? Sebuah benda yang kita berikan tegangan, dia akan mengalami pertambahan panjang. Seperti apa kita kemarin? Karet, benar sekali. Karet, lalu apa? Pegas. Nah, itu adalah tegangan dan regangan. Nah, ini contoh soalnya. Bapak sudah sediakan contoh soalnya ya. Nanti akan Bapak bagikan ke kalian. Nah, misalnya seutas kawat dengan panjang 50 cm dan luas penampang kawat 2 cm kuadrat. Nah, sebuah gaya dengan 50 Newton bekerja pada kawat sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8. Jadi berapa pertambahan panjangnya? Dari 50 menjadi 50,8. 50 menjadi 50,8. Kurang lagi fokusnya ya. Jadi berarti pertambahan panjangnya adalah berapa? 0,8 cm. Panjang awalnya berapa yang kita ketahui? 50 cm alias 0,5 cm. Nah, diubah menjadi meter ya. 0,5. Nah, luas penampangnya di sini adalah berapa? Hanya 2 cm pangkat 2 atau diubah jadi ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan yang terakhir gayanya adalah 50. Nah, yang ditanya pertama adalah regangan. Regangan tadi perbandingan apa? Pertambahan panjang dengan panjang awal. Jadi untuk regangan tinggal kalian bagikan saja 8 kali 10 pangkat min 3 alias 0,00 meter tadi ya. Dari cm tadi dibagi dengan apa? Panjang awal. Sehingga didapatkan 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk tegangan itu tinggal membagi apa? Gaya dengan luas penampang. Perhatikan Vera ya. Untuk membagikan gaya dengan luas penampang. Sehingga gayanya tadi berapa? 50. Dibagi dengan luas penampang 2 cm kuadrat. Hasilnya adalah berapa? 5 bagi 2. 2,5 kali 10 pangkat 5 itu untuk menjadi meter kuadratnya. Jadi ini untuk mencari nilai tegangan dan regangan. Tegangannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5. Regangannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2. Tegangan apa satuannya di sini? Newton per meter kuadrat. Kalau regangan ada tidak? Tidak. Kenapa? Karena di materi Bapak sebelumnya nilai regangan itu ya, mohon maaf. Nah, regangan tidak memiliki apa? Suatu besaran atau dimensi. Karena dia hanya perubahan pertambahan panjang. Seperti itu. Maksud Bapak, pembagian perubahan pertambahan panjang terhadap panjang awal. Nah, itu untuk contoh soalnya ya. Contoh soal tegangan dan regangan. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ini boleh kalian foto ya. Silakan dipoto. Tapi nanti juga akan Bapak bagikan kok. Kan Bapak bagikan juga. Nah, ini misalnya sebuah kawat dengan luas penampang. Luas penampang tadi apa? A. Ya kan? Simbolnya A. Luas penampangnya berapa? 4 mm kuadrat. 4 mm pangkat 2. Kemudian diregangkan oleh gaya sebesar berapa? 8 Newton. Nah, bertambah panjangnya berapa? 0,08 cm. Bila panjang kawat mula-mula 60 cm, berapakah tegangan dan regangan kawat tersebut? Berarti yang kita cari pertama adalah tegangan. Membagi apa kalau tegangan? F per A. Gaya dibagi luas penampang. Tinggal dibagikan saja. Ya, sehingga didapatkan nilai tegangannya 8 dibagikan 4.
2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk E-nya alias regangan tinggal dibagi apa? Pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Dapatnya adalah 0,08 dibagi 60. Hasilnya 1,33 kali 10 pangkat negatif 3. Ada besaran tidak? Tidak. Yang ada hanya besaran pada tegangan. Nah, ini contoh soal lagi tegangan-tegangannya tadi ya. Nah, berikutnya adalah materi utama tentang modulus Young tadi. Nah, modulus Young. Modulus atau modulus Young merupakan perbandingan tegangan dan regangan. Jadi kalian tinggal membagi saja. Nah, bisa dilihat ya di depan ya. Bisa dilihat ya di depan. Nah, membagi nilai tegangan dan regangan seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat untuk nilainya modulus Young. Tadi kalau tegangan itu disimbolkan dengan tau, ya kan? Ya, tau. Sedangkan E adalah nilai regangan. Sehingga pada benda elastis dikenal sebagai modulus Young disimbolkan dengan huruf Y. Y adalah FL atau gaya dikali panjang awal dibagi dengan luas penampang dikali apa? Pertambahan panjang. Delta L ya tadi ya. Nah, untuk soalnya bagaimana? Seperti ini contoh soalnya. Misalnya, diketahui sebuah logam dengan diameter ya, diameter 1,44 sepanjang 80 cm, diberikan gaya 100 Newton, menyebabkan perubahan panjang sebesar 0,51 mm. Hitunglah nilai modulus Young dari bahan tersebut katanya. Makanya harus kita tulis dulu yang diketahui. Pertama adalah apa? R. Jari-jari setengah dari diameter. Nah, dari setengah diameter. 1,4 bagi 2 adalah 0,7. Nah, untuk mencarinya luasnya adalah pakai luas lingkaran. VR kuadrat. Seperti itu. Didapatkan luas penampangnya adalah 1,54 kali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah mencari nilai gaya. Diketahui gayanya 100 Newton. Panjang awalnya adalah 80 cm. Diubah jadi meter ya. 8 kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga pertambahan panjangnya di sini didapatkan berapa? 0,51 mm. 5,1 kali 10 pangkat negatif 4. Untuk mencari nilai modulus Young, tinggal mengalihkan apa? Gaya dengan panjang awal dibagikan dengan luas penampang A dikali pertambahan panjang. Seperti itu ya. Sehingga setelah kita proses didapatkan hasil 1,02 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Ini besar modulus Young dari bahan logam. Jadi sangat besar ya hasilnya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh soal berikutnya. Nanti tinggal kalian foto saja. Silakan dipoto dulu, nak, sebentar. Ya, foto. Ya, silakan. Nah, ya. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, tadi sudah dipoto belum? Belum ya? Maaf ya. Nah, silakan dipoto. Ini contoh soal berikutnya ya, karena waktu kita tinggal 5 menit. Bisa? Ya, nunduk. Oke, sudah ya? Oke, nah sudah. Kalau sudah dipoto, Bapak akan memberikan kesimpulannya. Apakah terlihat di depan? Terlihat ya? Iya. Nah, jadi ini kesimpulan kita hari ini tadi. Ya, Bapak sebagai guru akan menyimpulkan semua pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tolong dibacakan ini. Siapa namanya? Tifa ya. Tolong dibacakan Tifa, bagikan mic-nya. Nah, ini kesimpulannya ya. Tolong Tifa. Ya. Ya, Tifa, tolong. Modulus Young sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas yang dimiliki oleh suatu bahan, di mana modulus Young dihitung dari perbandingan antara tegangan dan regangan yang bekerja terhadap suatu benda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, berikutnya Rafli, tolong dibacakan kesimpulan yang kedua, Rafli. Nah, ini Rafli. Ya, silakan. Jika suatu benda memiliki nilai modulus Young yang besar, maka semakin besar pula tegangan yang dibutuhkan untuk meregangkan bahan tersebut. Oke. Modulus Young digunakan dan diterapkan dalam berbagai hal terkait
Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ada tipenya ya, ada beberapa tipenya. Oke, berikutnya inilah pentingnya mempelajari modulus Young. Nah, lihat di depan ini Bapak sudah sediakan banyak sekali gambar nah di sini. Mulai dari gambar apa saja, keramik, kayu, genteng, bata dan sebagainya. Nah, semua benda ini memiliki nilai modulus Young yang berbeda. Kira-kira yang lebih kuat yang mana, nah? Yang lebih kuat yang mana? Yang besi. Berarti nilai modulus Young besi besar apa kecil? Besar, karena nilai modulus Young menandakan kekakuan sesuatu benda. Nah, pentingnya mempelajari modulus Young adalah modulus Young merupakan ilmu fisika yang mempelajari dan menghitung ya elastisitas dari suatu bahan yang diterapkan di berbagai hal seperti dunia konstruksi. Jadi dalam pembuatan jembatan juga itu dihitung modulus Young-nya berapa. Nah, kita dapat mencari nilai elastisitas panjang dari suatu bahan seperti tali baja. Jadi kita menyelidiki apakah tali baja tersebut kuat atau tidak. Di jembatan itu banyak dipakai. Nah, itulah pentingnya nilai modulus Young. Untuk latihan soal, nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Nah, ini akan Bapak bagikan nanti latihan soalnya. Bapak bagikan ke grup WA ya. Bisa ya dikerjakan di rumah. Oke. Nah, berikutnya adalah refleksi. Oke, silakan disampaikan ya tentang pembelajaran hari ini. Bapak minta Firly ya, tolong Firly disampaikan. Menurut Firly, pembelajaran hari ini berlangsung bagaimana? Itu mic-nya Firly, silakan. Iya. Oke, kita dengar pendapat temannya ya. Oke, silakan Firly. Menurut Firly bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Saya untuk pembelajaran hari ini sangat seru Ya. karena menggunakan media digital. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Firly. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan pendapat? Tidak? Ya, kalau tidak apa-apa. Yang Bapak minta kalian adalah melakukan refleksi di sini. Jadi kalian scan ya QR code berikut, silakan di-scan dan berikan pendapat kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajarannya berlangsung menyenangkan ataukah sudah meningkatkan aktivitas kalian sebagai peserta didik? Seperti itu ya? Ya, silakan di-scan. Sudah bisa? Oke, kalau sudah silakan diisi nak. Bapak tunggu 1 menit ya. Oke, silakan diisi. Ya, tidak perlu berebut. Ini besar sekali ini. Bisa di-scan sama-sama ya. Untuk linknya sudah Bapak bagikan di grup WA kan? Iya, sudah Bapak bagikan di grup WA. Silakan diklik link aja, Hartina. Silakan klik link di grup saja. Ada sudah Bapak bagikan ya. Untuk refleksinya sudah Bapak bagikan di grup WA kalian. Silakan diklik dan diisi. Bapak tunggu 1 menit. Oke. Pilih Bapak pinjam. Ya, terima kasih. Oke, sip. Sudah diisi ya? Oke, terima kasih kalau sudah diisi. Berikutnya kita lanjut kemana? Lanjut kemana? Istirahat. Iya, belum ya, sebentar lagi. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo, oke, mantap. Masih ada semangat sedikit. Bapak ingin memberitahukan materi kita berikutnya. Apakah sekarang apa minggu depan? Oh, minggu depan saja ya. Oke. Ini untuk materi kita minggu depan tentang hukum. Oh, bahan ajarnya akan Bapak bagikan nanti di grup. Lalu yang harus kalian bawa untuk pembelajaran kita berikutnya apa? Tentu saja handphone. Itu masing-masing dibawa untuk membuka bahan ajar dan praktikum virtual. Praktikum virtual lagi ya? Mau tidak? Mau. Oke, sip. Ini untuk materi kita berikutnya tentang hukum Hooke ya. Ini nanti akan membahas kaitannya tentang pegas nah, terkait dengan pegas ya. Bisa ya? Bisa. Atau mau sekarang saja? Oh, tidak ya, karena mau istirahat ya. Karena waktu sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau kita membuka tadi dengan doa dan menutup juga dengan doa. Oke, sudah berapa menit kita tadi ya? Apakah sudah 1 jam 30 menit? Belum ya? Apa belum? Tinggal berapa menit lagi ya? Oke, ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat mungkin tentang pembelajaran ini? Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Hartina ya? Ya, silakan Hartina. Oke, Hartina. Bentar ya. Kita dengar dulu pendapat Hartina yang ingin memberikan pendapat.
Ya, sebentar. Oke, silakan Artina. Kita masuk ke refleksi berarti ya. Artina ingin Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena melakukan praktikum ya dan memecahkan masalah sebelum kita mendapatkan materi. Jadi, ya. kami sebagai siswa bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Artina. Tepuk tangan dulu dong. Iya, terima kasih. Bapak menjadi tersentuh ya. Karena apa? Ya karena memang Bapak memberikan pembelajaran yang berbeda nah untuk sekarang. Bapak memakai yang namanya model pembelajaran problem based learning ya. Jadi di sini polanya adalah Bapak memberikan masalah terlebih dahulu. Seperti itu ya kan? Nah, Bapak memberikan masalah dulu dan kalian harus menyelidiki kira-kira masalahnya itu apa dan jawaban yang tepat kira-kira apa. Apakah bisa dilakukan penyelidikan dan dan bisa kalian dapatkan materinya seperti itu. Dan Bapak juga sudah membagikan ya tadi ya. Bapak juga sudah membagikan latihan soal. Ya, oke. Nah ini latihan soalnya. Apakah mau dikerjakan sekarang saja? Tidak ya? Tidak apa. Ya sudah. Nanti tolong dikerjakan di rumah. Nah sebelum itu tolong dipahami dulu ya contoh soal tadi ya. Apakah sudah dicatat tadi semua contoh soalnya? Nah ini sudah dipoto belum tadi contoh soalnya? Belum. Ada yang belum ya? Oke Dil, tolong dipoto dulu Dil. Silakan Dil. Foto saja Dil. Iya, bagi yang belum difoto saja. Nah, foto dulu ya. Ya, difoto dulu. Contoh soalnya sudah? Sudah. Nah, untuk soalnya silakan dipoto juga nah. Ini yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Foto aja, maju saja, Ibnu, tidak apa-apa. Maju saja untuk foto. Ya, silakan, maju. Ya. Oh ya, itu minta ke temannya saja nanti. Oke. Oke. Ya, sudah? Oke, sudah. Yang kedua, ini 4 soal ya. Silakan dipoto. Sebentar ya, kita masih 3 menit lagi sebelum istirahat. Ya kan? Ya, jadi tolong difoto dulu sambil kita menunggu waktu ya di sini ya. Sudah difoto? Sudah. Oke, refleksi tadi sudah dilakukan? Sudah dikirim semua? Sudah ya, oke. Jadi harus diingat tadi pentingnya belajar modul Lusyong. Kalau kalian pernah mungkin melakukan pengalaman dengan modul Lusyong ini tentang apa misalnya? Ada yang pernah mungkin di bagian konstruksi pekerjaannya, mungkin bantu bapaknya buat batako misalnya atau apa? Tidak? Tidak ya? Ya, kalau Bapak dulu pernah membuat atau mencetak yang namanya batako. Batako Bapak pernah cetak. Terus Bapak juga pernah apa ya? Kuli ya kalau dulu ya? Ya, Bapak juga pernah nguli nak di masa SMA ketika Bapak ngambil upah bahasa orangnya, ngambil upah bahasa kitanya mengambil upah atau untuk mencari apa ya? Seseran ya, serseran kalau bahasanya. Nah, itu Bapak lakukan setelah pulang sekolah. Lumayan nak, dalam 1 hari itu Bapak dapatnya 75.000 ya, membantu dari siang dari siang sampai sore seperti itu. Mulai dari jam 2 sampai ke jam 5. 3 jam 75.000. Lumayan loh. Nah, waktu itu Bapak heran nak, waktu kita membuat sebuah dinding seperti itu ya. Ternyata tukang itu mengisi besi cor ya, namanya besi cor ya, yang panjang itu ya. Waktu itu Bapak heran, kenapa harus diisi dengan besi cor di antara dinding-dindingnya. Ternyata setelah Bapak tanya ke tukangnya, katanya ini untuk memperkuat agar dinding tadi tidak mudah tidak mudah roboh. Nah, itu juga terkait ternyata dengan nilai modul Lusyong. Nah, besi apakah besar nilai modul Lusyongnya tadi? Besar. Nah, nilai modul Lusyong besi yang besar itu dimanfaatkan untuk menambah kekuatan dari apa? Batako. Nah, untuk menambah kekuatan dari batako agar besinya tadi lebih memperkokoh dinding. Kalau kalian lihat ada rumah-rumah yang dindingnya retak seperti itu. Ada melihat? Ada. Rumah Rapli retak enggak dindingnya? Tidak. Wah, kokoh berarti ya. Mantap. Ada yang rumahnya retak di sini? Ada. Rumah siapa? Rumah Firly ya? Ada retaknya dari Firly ya? Retakannya itu dari atas ke bawah biasanya kan. Nah, itu karena batakonya tidak diisi sela-selanya itu dengan apa? Dengan besi cor. Jadi kalau kalian buat rumah nanti sebaiknya dindingnya itu kalian selipkan dengan besi cor di tengah-tengah. Misalnya dari dinding ujung sini ke ujung sini, kalian taruh besi cornya di sini 2.
Nah, di sini juga ditaruh. Jadi dua bagian itu besi cornya agar apa? Rumah kalian lebih kuat, lebih kokoh, tidak retak-retak seperti itu. Nah, sampai mana kita tadi ya? Bapak sudah ngalur ngidul, kita sudah refleksi sudah. Materi berikutnya hukum hok juga sudah Bapak sampaikan ya. Materi kita berikutnya hukum hok, apa-apa saja yang perlu kan bawa juga sudah Bapak sampaikan. Berikutnya tinggal kita berdoa dan terima kasih. Berterima kasih ke siapa? Tuh, apa ke Bapak? Ke Tuhan Yang Maha Esa. Benar sekali. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta Firly pimpin dulu doa teman-temannya. Silakan Firly. Adalah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Ya, terima kasih ya. Nah, Bapak juga berterima kasih kepada kalian yang semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, untuk aktif ikut belajar dan menggunakan cara baru dalam belajar. Jadi kalian berpikir kritis untuk membangun apa? Pengetahuan kalian sendiri. Bapak hanya mengarahkan saja ya dan memberikan penguatan seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau tepuk tangan dulu nah untuk kita semua nak. Terima kasih ya. Oke, pembelajaran hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. Nah, silakan keluar kelas untuk istirahat.